Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfi Azizah Pangestu dari kelas 11 RKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI UX Android Studio. Yang pertama ada view dan views group. View adalah objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar yang mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung. Komponen view sendiri terdiri dari text view, button, image view, list view, grid view, radio button, dan checkbox. Sedangkan view group adalah sebuah objek yang mewadai objek-objek view dan view group itu sendiri, sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Contoh komponen view group adalah linear layout, frame layout, relative layout, dan table layout. Yang kedua ada style dan theme. Style merupakan sebuah kumpulan properti yang dibutuhkan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah komponen view dan layar jendela ditampilkan. Contoh properti ini adalah height, width, dan background color. Style terdefinisi dalam file XML sendiri. Anda bisa menemukannya di res, values, kemudian style.xml. Sedangkan theme atau tema itu sendiri merupakan sebuah style yang diterapkan khusus untuk activity dan application pada berkas Android manifest.xml. Yang ketiga ada recycler view. Pengertiannya sendiri yaitu sebuah komponen tampilan yang lebih canggih ketimbang pendahulunya, this view. Recycler view adalah tampilan yang menggunakan arsitektur yang disederhanakan dengan UI controller, view model, dan live data. Daftar variasinya dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Komponennya sendiri yaitu ada recycle view dan layout manager, lalu adapter, dataset, dan item animator. Yang keempat ada navigation. Navigation adalah sebuah komponen baru yang termasuk di dalam paket Jetpack. Komponen ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai navigasi antar activity maupun fragmen dalam sebuah aplikasi. Bedanya, navigation membuatnya jauh lebih mudah. Prinsip navigation ada 5, yaitu yang pertama, setiap aplikasi harus memiliki start destination yang tetap, sehingga saat menjalankan aplikasi pertama kali selalu menampilkan halaman yang sama. Yang kedua, stack harus menyimpan state saat itu. Yang ketiga, tombol up dan back harus sesuai saat navigasi. Yang keempat, tombol up tidak seharusnya menyebabkan keluar dari aplikasi. Yang kelima, memakai deep link manual seharusnya memiliki alur big stack yang sama. Bagian-bagian navigation. Yang pertama ada navigation graph. Terdiri dari destination, action, argument, dan deep link. Yang kedua, nav host fragment. Adalah layout XML dasar yang berfungsi sebagai host dari semua halaman yang lain. Biasanya terletak di activity dengan layout yang berisi fragmen. Yang kedua, nav controller. Adalah kelas yang akan dipakai untuk melakukan eksekusi navigasi yang sudah dibuat. Yang kelima, action bar. Add bar atau action bar merupakan rancangan yang dianjurkan dalam membuat aplikasi. Bila kita menggunakannya dengan baik, maka kita dapat mempertahankan konsistensi aplikasi. Tentunya ini akan berimbas positif pada user experience. Beberapa fungsi penting dari app bar adalah yang pertama, memberikan ruangan kepada identitas app dan juga mengindikasikan lokasi pengguna pada saat menjalankan aplikasi. Yang kedua, akses ke beberapa action penting dengan lebih mudah seperti action pencarian. Yang ketiga, sebagai navigation dan switch antar view. Action bar dibedakan menjadi 4. Yang pertama, app icon. Icon menandakan identitas dari sebuah aplikasi, dapat juga menandakan lokasi pengguna. Pada action bar ini terdapat tombol up untuk kembali ke parent jika ia tidak berada di top level screen. Yang kedua ada view control. View control dapat digunakan sebagai alat kontrol dari switch view. Jika aplikasi tidak menampilkan beberapa views, maka view control dapat digunakan sebagai judul dari sebuah aplikasi. Yang ketiga ada action buttons, tempat untuk meletakkan beberapa action penting dalam sebuah aplikasi. Yang keempat ada overflow, yaitu tempat untuk meletakkan action yang jarang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.